katanya mau tes ya sekilas ya jam 12. Nanti kalau Pak Aswar tidak nih ya mungkin saya ya jam 12.15 saya bikin ya belum bisa tahu bisa saya sebenarnya nggak tahu banyak semakin banyak ini belum bisa dikasih kenapa nggak Pak? Mas Oke hah? Oke lagi kenapa nggak sih belum bisa dikasih oke saja bismillahirrahmanirrahim kurang kelihatan semua ya itu saya itu udah masuk belum? Sekarang seperti biasa ya, tidak mengubah yang boleh tentunya kalau saya sih asal tidak menjelang udah selesai baru masuk berarti memang udah sengaja. Ya, itu saya nggak akan kunci loh. Udah kesempatan ya, mau kuliah dan bilang ya. Ya, saya sudah semester 7, semester 5 ya, berarti kan saya lebih biasa lah. Biasa melakukan kebutuhan kalian untuk saya ya. Oke, itu deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang patologi pada PHP ya, gitu ya. Itu kebetulan kita masalah kelahiran, ya nggak? Begitu ya. Jadi seperti biasa, kita lebih sebetulnya kalau mengajarkan langsung dengan mindset ya, bagaimana mindset diberikan yakin sehingga karena dia bisa mengembangkan ini. Oke, gitu ya. Jadi kita boleh dari hal yang normal dulu. Oke, hal yang pertama dari leher kita adalah semuanya kita yang tahu dari sini sudah tutup aja Kak. Tutup aja itu yang dikunci. Saya nggak belok Kak. Tutup aja itu yang dikunci. Leher kita kan berbentuk PHT ya. Berarti kan telinga, hidung dan tenggorok. Berbentuk dengan kita bernafas. Jadi kita bernafas dulu. Oke, dan bernafas kita rasakan nafas masuk ke mana? Hidung. Ada yang nafas buat mulut. Ya, hidung. Buat hidung kan? Oke, buat hidung dulu. Sehingga saya tulis ya, menggambar itu gambar ini jadi banget ya. Hidung ini ya. Hidung ya. Gitu kan? Oke. Hidung. Masuk hidung. Masuk hidung berarti kira-kira organ pertama yang dimasuki oleh nafas kita lewat apa? Disebut organ apa nih? Nasal ya. Oke, kita dan nggak boleh ya, nasal. Berarti ada nasal itu kan nafas ini kira-kira berjunya kemana? Ke sini kan? Seperti kita skenario pertama ya, kayak gitu ya. Oke. Masuk ya, dari ke sini kan. Berarti dari nasal ke laring. Laring ya, dulu tarik dulu, nanti baru laring. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, kita dari melihat nafas masuk ke sini. Oke, gitu ya. Kita bisa nggak kira-kira ini nafas yang masuk itu bisa kita seleksi kira udaranya itu yang seperti apa yang kita masukin? Bisa nggak kita seleksi? Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Apakah ada di dalam udara ini bisa kita seleksi mana yang baik mana yang tidak baik itu bisa kita seleksi? Bisa atau tidak bisa? Di sini bisa. Bisa? Nggak bisa. Di sini bisa nggak? Kok pada bingung kan? Oke, sekali lagi pertanyaan saya perjelas dulu. Yang masuk dalam hidung kita bernafas itu, berarti kan kita udara ya, bahan mentahnya kan, yang masuk kan. Bisakah dalam udara itu kan berarti ada berbagai macam, ya enggak? Berbagai macam isi dalam udara kita yang kita hidupkan. Bisakah kita seleksinya Kak? Rara sakit? Itu Rara kan? Sakit itu? Hah? Kemudian bisa keluar bisa itu kayak masuk kenapa? Sakit, kan? Terus keluar juga aja, udah dulu berbalik lagi ke sini. Yuk, oke. Gimana udah jam berapa? Oke, yuk. Terus ya, jadi udara itu kan terbagi dari maksudnya terdiri dari berbagai macam kan. Nah, kira-kira kita bisa nggak tuh berseleksi? Menseleksi yang masuk dalam udara kita? Nggak bisa. Misalnya gede-gede ya. Maka gede-gede ini pun
Ini saya berikan sebagai ilustrasi juga aja sebagai bahan ya. Kenapa sih kita penting belajar tentang patologi pada PHT ini? Ya karena satu tadi, kita nggak bisa seleksi apa saja yang bisa masuk dalam udara yang kita hirup. Bisa jadi mungkin ada bakterinya, mungkin ada virusnya. Mari kita bisa di masa COVID ya, begitu. Gak bisa kita seleksi ya, Allah itu memang sudah menciptakan seperti itu, ya begitu. Kita bisa seleksi hal yang besar saja. Bahkan tentu saja kadang-kadang tergantung pada kitanya. Bisa nggak enggak? Karena kita manusia diciptakan dengan full keisengan, ya. Saya berikan contoh yang langsung real, yang saya alami sepanjang kami praktek sebenarnya kami di rumah di dulu dia kan 26 tahun ya di dekat Milan Berhana saat di Penjolaya ya seperti itu. Kita ada pasien, Pak Isu tempatnya ada pasien pagi-pagi dari tetangga, gitu kan? Betul, jam 2 habis subuh lah kayak gitu. Kebingungan karena kaki nangis. Nangis ini ternyata dapat nggak penderitaan kalian? Belum pernah, dan kalau saya ceritakan ya. Ini juga tuh pada bisa jadi akan mengalami. Ternyata apa nangis karena enggak napas itu kesulitan. Nah, ketika sudah diperiksa kesulitan ya kenapa kesulitan gitu ya? Ternyata apa? Mungkin ada yang tahu. Suka goes, harus suka goes. Enggak suka goes, siapa yang suka goes di sini? Di belakang suka goes ya? Itu ngapain perempuan di belakang? Hah? Oke ya. Tahu gotri mas? Begitu dibuka lubang hidungnya itu kita dengan Pak Yusuf itu adalah ada gotri itu mungkin ya naik bola apa jenis layar kecil itu mungkin ya kelihatan kan, tapi kalau gotri tahu nggak Pak, mungkin yang nggak tahu Pak bisa buat lihat sepeda ya loh apa jenis laker ya, ada laker bilang ya bener ya ini apa maksudnya? Tempat yang buat ngayu itu apa? Sepeda. Nah, di sepeda itu Kak, di tengah-tengahnya itu kalau dibuka, itu ada laker namanya. Pada laker itu ada bola-bola kecil dari besi. Dari besi itu. Nah, anak ini tanya lagi, siapa yang kecil seperti ini, gitu ya? Dia kan sukanya bongkar tapi nggak terima pasang. Bongkar kok, masanya keliru, masanya hidup. Dia nyoba dimasukkan ke dalam lubang hidung. Itu siang atau sorenya baru mas malam nggak bisa tidur, akhirnya tetap benar-benar ke tempat saya. Terus dia gotri, dia nggak mau memasukkannya gampang, mengeluarkannya yang susah. Saya nggak pikirkan dulu ya gimana mengeluarkannya, tapi itu real nyata bahwa sebenarnya pada besok akan mengalami seperti itu. Ada barang benda asing yang dimasukkan dalam hidung. Itu yang pertama, gotri. Yang kedua adalah jagung. Nanti biji jagung Mbak. Nah, popcorn. Nah, popcorn bisa dimasukkan. Tapi orang pisang ya, pisang itu kan anak-anak biasanya. Kalau mungkin di sini ada yang pisang, terus ada dia, ada. Ini ada enggak? Ada masuknya enggak? Oh, ini biasanya dicoret. Ya, nah, ya. Kalau ada kecil ya, dimasukkan dalam hidung. Jagung dimasukkan hidung. Gitu ya. Memang pintar dan kreatif ya. Tapi saya terbabas, maka dia tidak kreatif ya. Bisa. Anak kecil dikasih tahu, boleh. Dan bisa kasih tahu, jadi kreatif babas. Terus ada contoh kenapa kita harus belajar dengan patologi PHT. Ini belum yang masalah tumor, ya kayak gitu. Oke, saya langsung saja. Nah, tumor paling banyak kan, jadi kita akan berhadapan dengan poli. Ya, gitu ya. Maka di sini kita akan belajar dulu tentang hal yang normal ini. Ya, kita bisa membayangkan langsung, karena kita nggak bisa berpikir lama. Tadi waktu itu kita langsung berpikir, kita langsung nggak sempat analisis karena kita sudah kesakitan, nangis, kita tuh bisa langsung meriksa dan bisa menentukan itu apa dan kita harus bagaimana. Gitu ya? Oke, ya. Kita lanjut ke sini ya, coba. Nah, kenapa kita bisa nyangkut? Karena ternyata kalau kita lihat normalnya gini
hidung ini kan berarti dia bisa semua bisa masuk, gitu kan? Berarti harus ada mekanisme perlindungan dalam hidung, gitu ya, yang bisa menahan tadi. Tidak ada menahan, gitu. Yang menahan adalah karena di hidung ini saya berikan, saya minta izin, saya akan memberikan ilustrasi hidung seperti ini ya Kak. Di hidung ini di tengah-tengahnya ada namanya septum nasi. Dimana septum nasi ini keras. Coba anda bukan hidung ada suri-suri tengah. Ada yang keras? Kecuali yang beda longsor ya. Gitu ya. Oke, dan di sini ada bagian seperti ini. Dimana ini berupa jaringan yang lunak. Coba dipegang aja, lunak. Tapi bentuknya seperti ini. Dan jaringan yang lunak ini dia punya mukosa atau punya lapisan mukosa. Di mana mukosa pasti ada epitel pelapisnya, ya Kak? Epitel pelapisnya, saya bilang bisa menseleksi adalah epitel pelapisnya itu berupa epitel yang intinya di bawah, sitoplasmanya luas, namanya kolumer. Tapi ini kolumernya, nah seperti ini Kak, nggak jelas lapisannya, namanya single stratified. Dan dia ada silianya, epitel kolumer single stratified cilia yang melapisi pada daerah nasal. Paham? Ada ya? Nanti aja kita kasih waktu buat nyetak, nanti katanya untuk cepetan ya. Oke, ini adalah konkai dan ini adalah meatus. Yang bentuknya menyerupai seperti pada fili-fili usus, maka disebut dengan bentuk poli-poli. Oke, lanjut ya. Oke, ini kolumer. Oke, kesini tuh mestinya ke bawah sini kan. Paling gini. Nah, kita lihat bahwa ya ketika dia mulai berganti nanti ya, di parah ini berganti ke laring, gitu ya. Laring kan dia sudah, nah di sini berarti kan ada, nah jembatan peralihan. Di mana ini adalah ada namanya plica vocalis. Oke, ya, masuk ya. Saya nggak langsung ini nggak terlalu signifikan sih. Ada sobat gitu, bersauna, ya. Dimana ada di sini ada disebut dengan daerah nasofaring. Ini dekat dengan mulut namanya orofaring, dan ini dengan faring namanya laryngofaring. Tapi pada dasarnya epitelnya hampir sama semua. Walaupun di sini mungkin agak menyempit sehingga bentuknya seperti kubus. Karena yang bersedia hanya di nasofaring. Paham? Di sini. Nah, kita masuk sedikit ya. Saya masuk ke respirasi bagian bawah, kita ngebedakan respirasi bagian atas, ya. Sampai ke laring kan tuh di sebelah kan, tidak bisa di semua. Koordinasi berarti apapun yang masuk ke sini kan berarti sebenarnya udah nggak bisa lagi back lagi kan. Kalau ini kan masih bisa back lagi karena ada sini ya, ya. Makanya bersih itu sesuatu yang menurut saya masya Allah gitu ya. Itu kalau dari orang harus kita appreciate banget ya. Kita rahim, maka doa kita adalah alhamdulillah. Coba sih gak bisa rahim ya, apa dong? Ya ada banget ya, gitu. Oke, kita langsung. Berarti yang sudah diseleksi udah gak bisa balik lagi, maka sama Allah dibuat. Ketika di laring ini yang melapisi pada ini kan bentuknya udah kayak tabung semua ya Pak ya. Kalau bertabung tuh pasti ada mukosanya. Mukosa pasti ada epitel pelapisnya. Paham? Ya. Jadi kalau gitu di laring, berarti pas ada mukosanya. Tapi epitelnya harus tahan terhadap semua. Epitel apa itu? Epitel squamous. Tapi di sini squamousnya nggak mungkin cuma satu dong. Ya, dia berlapis. Epitel squamous ada. Bisa bayangkan? Kalau memang sudah paham, nanti akan cepat sekali bisa masuk ke patologi. Tapi kan ini sedikit kan, nggak perlu catat ya. Nah, udah paham kan ya? Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam patologi. Patologi, ya,
hidung tenggorok. Ini dalam masuk hidung tenggorok langsung ya. Jadi hidungnya ada dua besar nanti, oke? Nanti patologi sebenarnya besarnya adalah dua hal. Karena satu inflamasi, yang kedua karena proses neoplasma. Cuman ada ya satu juga kelainan yang dia diakibatkan karena ada malformasi. Nanti kita akan ketemu dari yang di depan. Nah, ada malformasi di sana. Dan nanti di telinga kita akan bertemu satu karena lesi yang lain, itu lesi yang karena degeneratif. Jadi yang masuk dan paling itu kita akan bertemu dengan dua besar, yaitu inflamasi dan neoplasma, sementara yang di telinga ditambah dengan degenerasi. Dan ini mengiyakan hanya saya sampaikan, karena yang lainnya sudah disampaikan oleh PNS yang lain, bisa nggak dikatakan. Kalau itu sebenarnya kan nggak yang kita kan PHP kan, gitu. Oke, udah ya, hasilnya pada itu. Sekarang masuk dalam patologinya kita sudah seperti apa? Kita lihat. Kita bernapas tadi saya bilang, kita bernapas bisa tiba-tiba bisa bernapas kita atur ya kan? Ya kan? Atur dia sudah volunteer ya, yang auto ya kayak gitu. Maka ketika dia bernapas tadi dibilang berarti ada dong, walaupun sudah diseleksi, ada dong toksin-toksin yang bisa membuat hijas pada naso. Hijas itu tentunya membuat satu reaksi, kita namakan reaksi udah sering ada jeda atau bukan reaksi inflamasi. Aduh, lupa nggak tahu. Nah, oke. Nah, inflamasi yang kronik, kalau inflamasi yang kronik misalnya terjadi pada nifis alergika, misalnya, begitu ya. Kan berarti kronik ya, terus kan ya, gitu kan, kena antigen, gitu lagi kan, gitu. Maka akhirnya terjadi proses adaptasi. Kita kembali ke yang dasar dari PA yang saya sampaikan. Adaptasi sel ada berapa? Nah, saya panggil. Adaptasi ada berapa? Sauna apa satu apa? Sebutkan adaptasi apa? Ya? Oke, pas. Sebelahnya coba ini. Hiperplasia, pinter. Sebelahnya apa lagi? Anaplasi, hipo dan adaptasi sel. Adaptasi itu apa ini, Mbak? Oke, lanjut sebelah sini. Tabris. Masuk mahasiswa berprestasi di depan sendiri, ya, dengan Pak Rektor, masuk mahasiswa jawab adaptasi. Aduknya dulu. Adaptasi apa adaptasi? Ini mah patologi mas, fisiologi mas. Aku jurusan fisiologi, kan belajar ada patologi, benar? Apa adaptasi sel? Tadi udah benar, hiperplasi. Masa yang satunya nggak ngerti? Metaplasi, oke. Udah benar, satu lagi. Afik. Bisa bengok-bengok, langsung jawab ini awas kok. Jadi tandai. Ya Bik, apa Bik? Hipertrofi, pinter alhamdulillah. Sebelahnya siapa? Oh, Ahmad Alwansani, ya, oke. Yang tutorial pertama justru nggak ingetin dosennya ya. Oke, apa? Baik. Ada hiperplasi, ada metaplasi, ingetin dong. Ada tadi hipertrofi, satunya apa? Atrofi. Nah, yang terjadi kalau dia sering kena inflamasi yang kronik, maka akan muncul proses hiperplasi.
ya. Kalau sudah hiperplasi, kan bisa bayangkan dong, dia begini ya, berlapisan begini kan, salnya bertambah dong. Nah, kalau hiperplasi ini kan sesuai dengan struktur awalnya, ya enggak? Karena struktur awalnya adalah dia bentuk seperti polik, ya enggak? Tapi yang hiperplasi hanya mukosanya. Kita lihat bentuknya, misalnya begini ya, kira-kira bikin obstruksi enggak? Iya. Kira-kira bikin renore enggak? Iya. Gitu kan? Maka kita lihat jenisnya seperti itu, ketika dibuka, kita menemukan ada suatu massa gejala di dalam ruang nasal. Kita berpikir pertama kali adalah apa? Polignasi. Tapi tanya dulu, apakah ini bisa hilang, mengecil atau tidak? Kalau tetap ada seperti itu, berarti dia adalah kemungkinan gigi pertama yang dipikirkan adalah polignasi. Tapi namanya bukan polignasi ya, tapi namanya adalah inflammatory polignasi. Tidak ada yang dipilih dari saya sampaikan. Sehingga mikroskopisnya adalah ada mukosa berlapiskan epitel koluner selulosatify atau bisa kompleks yang tumbuh hiperplastik membentuk struktur poli. Yang pertama, yang kedua, daerah submukosa terdiri akan stroma jaringan ikat fibroblastik yang sembat hiperemis. Ya, ini nggak bertambah, sembat hiperemis bersebukan moderat sel-sel neutrofil atau sel-sel eosinofil. Kalau itu dibentuk adalah karena alergi. Paham? Proses paham ya. Proses adalah bagian dari saya melihat siapa yang datang dan sampai di mana sejauh mana kalau maka apa yang saya sampaikan. Untuk jadi komitmen kalian, ya. Oke, di patologi pertama pada hidup adalah inflammatory polignasi. Teman-teman mikroskopis sudah saya sampaikan. Perbedaan dari nekrofil kalau berarti kalau bukan karena alergi gitu aja udah. Kan bisa rinitis kan macam-macamnya. Kalau di DHT kan ada vasomotorik ya kan? Ya kan? Ada rinitis kronik non spesifik ya gitu kan. Nah kalau kita bertemu dengan sel-sel eosinofil berarti asalnya dari rinitis alergika. Kalau seperti itu apa sih bedanya Dok? Bedanya kalau kita memberitahukan itu adalah dominasi sel-sel eosinofil, maka pasiennya juga dikasih tahu kemungkinan untuk rekarensi atau muncul kembali karena awalnya memang dari alergi. Alerginya yang jadi masalah gitu ya. Nah, karena banyak tadi ya jagung dimasukkan di situ tapi tersembunyi karena kecil mungkin nggak ketahuan, berarti bisa jadi tiap polik dalamnya ada jagungnya. Tapi sel-selnya yang dominan adalah sel-sel neutrofil. Ada lagi sebenarnya satu yang jarang tapi bisa terjadi yang biasa pada dewasa ya. Seperti saya sebutkan kan biasanya pada anak-anak atau dewasa muda ya, umur seperti kalian ya pasiennya. Tapi kalau dia dewasa agak dewasa pertengahan lah kayak gitu ya, adalah apa? Bisa juga eosinofil kita sembuh-sembuh tapi mungkin makin memburuk adalah karena ada jamur. Yang masih ingat ya eosinofil bisa jadi karena muncul karena investasi parasit. Dan parasitnya bisa berubah jamur. Biasanya jamur ini ada berdekatan dengan orang-orang yang punya penyakit turunnya imun. Salah satunya adalah AIDS. Maka besok lagi ya gitu. Harus lihat dulu penyakitnya, lihat dulu umurnya gimana, keberadaan penyakitnya seperti apa. Mungkin udah ada kata-kata ya. Oke, satu inflammatory polignasi. Yang kedua, sekarang tadi kan awal hiperplasia.
Nah kalau konfirmasi terus menerus, berarti tuh yang terjadi tadi ada 4 ya, tadi disebutkan tabris apa? Kalau dia sudah hiperplasia, udah hipertrofi dan melewati itu ya, ada hiperplasia. Kalau terus menerus, dia kan bisa lama-lama salnya kan akan berubah menjadi metaplasia. Sel yang berubah menjadi sel yang paling tahan, yaitu sel squamous. Maka jadi metaplasia squamosa. Nah kalau di sini yang bentuknya seperti ini ya, di mana hiperplasia adalah sel-sel squamous berlapis membentuk seperti struktur di awalnya. Karena sel squamous maka biasanya bentuknya seperti jari, maka kita sebut dengan struktur papillomatus. Nah kalau ada hiperplasia, ini kan pertama hiperplasia ya, kemudian jadi metaplasia. Tapi metaplasianya kan dia juga bertambah banyak, maka disebut dengan tidak hiperplasia. Tapi hiperplasia sel squamous yang membentuk struktur papillomatus itu disebut dengan papilloma. Yang pertama adalah inflammatory polygnasi, yang kedua adalah papilloma. Ya, kalau sudah paham nanti sini-sininya enak ya. Maka gambaran mikroskopisnya adalah ada mukosa berlapiskan epithel squamous kompleks yang tumbuh hiperplastik membentuk struktur papillomatus. Udah selesai. Ya, tugas mukosa sama lah kayak tadi ya, dengan koordinasi ya, gitu. Nanti di situ disebutkan membran sasa limfosit. Daerah submukosa terdiri atas stromatoma kolagen yang disebutkan membran sasa limfosit fisiosit. Oke? Nah, di sini akan berlanjut nanti. Itu kalau papilloma kalau disebabkan oleh semua toksin yang sebenarnya bisa bakteri, bisa macam-macam, asalnya karena tadi ada inflamasi kronik ya. Inflamasi kronik ini bisa juga disebabkan oleh suatu virus yang dia sangat spesifik, yang bisa masuk ke dalam epithel squamous, ke dalam intinya. Itulah virus HPV, Human Papilloma Virus. Yang ketiga ya, kalau dia human papilloma virus, dia bisa masuk ke dalam inti, dia bisa merubah sel squamous menjadi epithel yang bereaksi kolilositosis. Maka disinilah kita akan mulai masuk lagi ke dalam, dimana pertumbuhannya sangat cepat. Ini kan pertumbuhannya ke sini ya Kak. Ini pertumbuhannya justru bisa ke bawah. Hiperplasiknya itu ke bawah ini. Jadi ini juga banget, ini bisa sampai begini dia bikinnya polyposis ya. Dan dia bisa ke bawah. Maka kalau bisa sampai ke bawah disebutkan dia masuk ke bawah, disebut dengan inverted papilloma. Sekarang coba Google. Ada namanya, nama lainnya disebut dengan Schindlerian papilloma. Coba dibuka. Sultan, ya. Mas Sultan coba dibuka. Yang lain sih juga bisa buka. Ini bisa buka. Schindlerian papilloma. Coba dibuka. Diperlihatkan sama teman-teman sebelahnya. Kelihatan bisa. Atau yang lain bisa dibuka juga ya. Kita bisa melihat gambaran mikroskopik atau Schindlerian papilloma histopatologi. Nanti kita kelihatan bentuknya seperti apa. Jadi ada gambar ini.
adanya infeksi papiloma memiliki seperti itu, ya. Nah, itulah yang diakibatkan oleh kelainan HIV. Dimana ketika ada skema dari papiloma inilah, maka ini adalah satu prekursor keganasan. Ya, bisa kelihatan Mas Lupa? Sudah? Sudah ya? Oh, bisa gini ya? Terima kasih. Siapa yang bisa ini? Sip-sip. Beginian ya. Infeksi papiloma seperti itu. Lihat dulu skema dari papiloma. Ya, bisa lihat. Oke. Nah, nanti skema dari papiloma di situ biasanya ada sel-sel yang bereaksi politosit. Yang bedanya dengan cuma inverted. Inverted ini juga sebenarnya sama ya. Masih prekursor keganasan. Nah, kita bisa lihat berarti kan bersel squamous ya. Nah, nanti makanya ketika jadi ganas, maka menjadi keganasan jenis squamous cell carcinoma. Ya, yang keempat, dia menjadi keganasan yang kita sebut, dengan karsinoma nasofaring. Paling banyak jenisnya adalah SCC, squamous cell carcinoma. Tuntas, mulai dengan saya beri kesempatan buat mencatat, ya. Nah, sampai lagi, sampai ini banyak. Jadi formanya di mana, proses adaptasinya di mana, autofisiologinya di mana, mikroskopisnya kayak apa, ya. So you can see if you see S in nasofaring, you can think about this differential diagnosis from polyinflammatory polyplasy, and then papilloma, and then infected papilloma or carcinoma nasofaring. But you can see about the manifestation of this, ya. Apakah ada, ya? Biasanya makin masa itu makin malignan kan dia makin rapuh, ya. Kalau makin rapuh apa? Dia gampang berdarah, ya, gitu. Jadi jangan lupa ditanya juga, gitu kan? Ada optimism nggak? Sudah berapa lama masa itu tumbuh? Ada underlying disease-nya enggak? Jadi yang penting adalah umurnya. Di dalam umur anak-anak kebanyakan adalah poliknasi, ya kan? Gitu kan? Kalau sudah mulai remaja, kita lihat dulu ya, ya biasanya ya sekitar itulah dia bisa polik, bisa papilloma. Tapi kita lihat dulu ada disease-nya di mana, ya. Cara sekarang imunisasi HIV itu sekarang sudah harus nasional diberikan di umur kelas 5 dan kelas 6 aja. Apakah di sini merasakan imunisasi HIV? Ini adalah generasi yang sudah imunisasi HIV? Belum, alhamdulillah ya, gitu ya. So, masih diyakini kalian masih baik ya akhlaknya ya. Ya, saya dulu kaget tuh waktu saya residensi tahun 2000 ya, sekitar tahun 2013an lah gitu. Itu masih HIV itu si asal itu imunisasi itu dulu masih percobaan di Jakarta Barat sama Jakarta gitu. Satu kecamatan saja. Dulu saya sampai ngapain gitu, bisa SD bisa dikasih gitu. Ya gitu. Dulu sih masuk nggak dua dulu lah gitu. Jangan jadi bilang saya gitu kan. Kenapa? Ternyata karena memang saya di aku sering ngurus badan, jadi itu sendiri gitu ya. Karena ya masih muda-muda ya. Hari kalau HIV. Maka kali saja sekarang harus jadi suatu medical pathway, kewajiban harus di tes HIV. Ya, karena itu kan keluar ya, kalau probasi harus dicek. Dan sebenarnya dosen hampir selalu positif. Ini saya baca sendiri gitu. Jadi artinya kan jadi ada yang HIV sama AIDS itu kan bahwa kebanyakan lewat hubungan ya, berasal dari hubungan sesuatu hubungan yang normal seperti itu.
Kamu bisa menerima sebuah reseptif kalau ternyata harus diimunisasi HPV, ISD. Nah, kemarin saya miris itu ya, kalau baru itu lebih dia yang saya baca, saya kan mengikuti putaran sama dia narasi gitu kan. Tahu ada 2 berita pembunuhan yang dulu 18 tahun, yang itu tahu ya, yang dulu berapa tahun, yang dulu berapa orang, 4 orang, umurnya berapa? 16 tahun yang paling besar, yang umur berapa? 12 dan 13 tahun. Tentu ngapain umur 12 tahun? Ya harus kapan umur 12 tahun? Saat itu loh, suami dia bunuh kan, dia itu gak tahu bunuh itu memperbesar. Dan itu lebih besar, umur 18 tahun itu. Dan itu di Sumatera, di daerah kan, sebenarnya sebenarnya daerah yang dikatakan dulunya dalam daerah ya daerah Seruan itu sebenarnya dan seperti itu. Tunjukin gimana sekarang dibatasi orang. Oke, sudah ada kru ya, gitu ya. Jadi habis itu kenapa? Sekarang mulai saya sampaikan dulu saya nggak bisa menerima ada HPV ada di daerah respirasi. Saya dulu waktu sekolah menemukan ada lari, ada HPV-nya, kemudian kita pertama nih, kok bisa HPV kita lari? HPV itu biasanya kan dari bawah, kalau biasa asal itu. Nanti lagi, apa keluar dulu ya, disetting dulu deh. Udah. Apa sebenarnya ini terlalu canggih gitu baru ya. Oke ya, gitu nih. Seperti itu, jadi sekarang HPV bisa masuk sampai di bagian KNF. Dulu KNF itu karena virusnya paling banyak karena EBV, Epstein-Barr virus. Ya, tapi sekarang bisa karena HPV. Ya, HPV karena itu. Oke, masuk ya, udah ya. Jangan seperti begini yang kita saya besok harus beri kesempatan buat mencatat ya. Oke, lanjut ya. Tadi dana saldo. Lanjut. Nah sekarang ngomong sampai di sini, kita udah mulai nyampe ke laring dan paling ya, gitu. Gampang lah seperti itu. Tapi di situ kita kan ada satu gabung yang berurusan dengan malformasi. Saya minta malformasi, biasanya minta dari 1 orang, 2 orang bisa ke depan. Ada kursi nggak ya? Ini kursi juga ini semua ya. Ada kursi satu di sini. Atau kalau nggak berdiri, jongkok aja begini gitu, saya kelihatan semua. Siapa yang tinggi, siapa yang nggak kurang tinggi. Laki-laki aja dua-dua. Terus, ayo kalian sudah berani disebut dewasa. Ayo jalan, dua. Laki-laki aja deh. Yang perempuan nggak boleh karena lehernya nanti yang gini, biasa lehernya. Siapa? Biasa lagi. Jadi sih berarti yang megang, yang kecil siapa? Siapa? Ditunjuk penunjuk. Ya, boleh cepetan. 11:21 ini. Ya, siapa? 2 orang dan semua dulu. Ya, ada kursi, orang ada kursi ya. Ya, kursi baru. Kursi satu saja, yang bagian duduk aja. Oke, sebenarnya bisa lihat ya. Oke, bisa lihat semua ya. Udah kecil kan? Yang kecil. Maaf ya, satu meja dibuka? Iya. Mas di belakang itu agak depan. Agak depan. Jangan kita lihat ini dalam cara dari narapidana. Oke ya, di sini dong. Oke, dibuka lagi agak begini buka. Oke. Kita lihat agak begini dulu.
ya biasanya tuh, kenapa laki-laki yang sedih kayak gini? Karena laki-laki biasanya punya jakun, ya. Kalau punya jakun, seolah-olah seperti ada, bisa nggak ada begini, ada kalau tidur, ya begini, oke mas ya, begini ya, ada begini. Oh dia bilang begini, agak lagi aja, enggak, nah, agak lagi, ini loh, kamu tuh tegak begini, tapi begini. Nah, oke. Iya kelihatan ya, ini kan ada jatuh. Ini sehat sekali ya posisi main. Terus ada nggak sih? Jadi. Ayo, kamu mau jadi agen pendidikan bangsa atau agen pendidikan bangsa? Ayo. Jadi kita masuk sekarang. Nah, mas nanti tetap aja kalau masuk nggak ngaruh. Dirimu saja nanti pegang aja. Yang dipegang saja. Oke, baiklah. Dibuka satu ya kan? Nah, kita semua ya. Halo, kita semua ya. Mas agak ini. Nah, oke, ini ya, kelihatan ya, nonjol ya. Oke, ini nggak langsung ya. Oke, langsung ya tadi ya, seperti ini. Nah, sekarang mas, dari belakang, coba jantungnya ini tetap pas begini, dan tangannya dulu begini. Jantungnya. Oke, sekarang coba masukkan. Tidak. Kamu nggak punya petis? Pegang aja, ya, pegang. Oke, jadinya. Coba mengelah. Oke. Sekarang mas, tangannya tadi pegang jatuh enggak? Pas dia menelan, coba kamu ikut. Jatuhnya, oke. 1, 2, 3, ya. Lihat nggak? Oke, yang kedua bisa lihat nggak? Oke, satu kali lagi ya. Oke, pelan. Nah, oke ya, sudah ya. Nah, jadi kalau kelihatan ini seperti ini kita saya sudah mengajari tentang membedakan ini suatu massa atau bukan. Kalau ini massa, ya, massa itu pasti punya konsistensi. Oke. Nah, ketika laki-laki hati-hati, ini jantung atau bukan? Seperti ini kan jantung, rambut nggak ada, ya seperti itu. Oke. Tapi kalau massa pasti menonjol. Menonjolnya bisa jadi mungkin di bawah itu, di bawahnya jantung. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ada massa di situ, kalian bisa bandingkan, harus bisa membedakan apakah ini dari tiroid atau bukan. Dari tiroid adalah caranya sebenarnya gampang. Tadi seperti Mas lakukan, dia pegang. Kalau dia ikut menelan, kalau dia ikut saat menelan, maka sudah tiroid. Kalau tiroid, berarti ada tahap bahwa laki-laki yang segini aja, nggak ada pembentukan tiroid sebenarnya. Kalau tiroid kan berarti dia pernah padat, tapi kalau jantung kan keras nggak? Jantung kan keras. Nah, tapi nggak solid. Cuma begini, ya. Ini jantung keras. Tapi kalau massa, kebanyakan tidak keras. Dan tempatnya bukan di sekitar jantung itu. Paham ya? Satu, ya. Silakan, terima kasih. Berikan applause buat Yuda atau ya. Jadi kalau ada massa di leher, ya, kita sudah masuk ke malformasi adalah kita bisa jadi menemukan suatu massa di daerah leher yang letaknya mungkin di anterior. Kita lihat dulu pertama, massa itu letaknya di mana? Coba mungkin kita lihat, ya. Habis tahu letaknya, kita merasakan konsistensinya. Konsistensi malformasi, ya. Jadi kan konsistensi itu kan palpasi ya. Palpasi ini adalah boleh dari depan, tapi kita bisa pastikan dulu itu bukan jakun yang biasanya dia menggait tiroid. Makanya ini bisa disumelan. Kalau dia ikut tiroid, keras apa lagi? Ya udah itu tiroid dan jakun selesai. Berarti bukan massa insya Allah gitu. Tapi kalau dia nggak keras,
ya nggak keras, kita udah memikir pendidikan ini bukan dapur, ini ada satu masak. Sebenarnya ya, ya. Terus yang kedua, tadi kita lihat, kalau masak lihat konsistensinya. Konsistensi itu, yes. Waktu kita meraba, rasanya seperti apa? Ada 4 macam konsistensi. Yang pertama adalah padat, seperti bakso. Jadi dirimu kalau makan bakso itu bakso cilok ya, cilok minyak mana ya gitu. Baksonya bakso beneran gitu, bakso beneran ya. Bakso isinya perfume misalnya, bakso lah bakso beneran. Itu tuh kenyal padat seperti itu. Kayak bokong, nah jadi kayak ngomongkan bokong ya. Okay. Ada juga konsistensi yang penyalunan. Penyalunan itu kayak bubur. Bubur itu kayak tinggi banyak atau nah itu penyalunan. Ada juga ya, jadi padat, kenyal ya, ya itu lebih padat itu seperti bakso. Kalau kenyal ya kayak semacam campuran dengan cilok. Ya, kalau kenyal lunak itu campuran seperti bubur. Terus yang keempat adalah, yang kelima, yang keempat kan keras tadi, keras tulang, artinya kalau dengan tulang itu keras, konsistensi keras. Yang terakhir adalah, gitu ya, namanya kistik. Kistik itu seperti balon diisi air. Lek dibentuk bentuk-bentuk, nanti ya. Saya bilang bentuk-bentuk juga ya. Pokoknya kamu nyoba deh. Balon diisi air dia kayak apa? Gitu ya. Nah, jadi seperti ada dinding yang terbatas, tapi isinya air. Itu kistik. Maksud saya adalah malformasi paling banyak yang ada pada head and neck itu ya di anterior, ya itu 2. Yang satu disebut dengan kista branchial, yang 2 kista ductus tuberosa. Itu berasal dari ductus yang dia tidak degresi, tidak tulang. Ya, biasanya dia nanti di usia-usia seperti ya kalian ini, dia akan membesar, membentuk seperti massa. Letaknya di anterior. Di sini kita butuh untuk memastikan ini massa atau jagung, bisa pada laki-laki bukan? Ya semua ya. Nah kalau dia bisa, berarti konsistensinya adalah ya, jadi seperti balon. Malformasi yang ada pada anterior neck kita berpikir 2 bisa. Kista dan dia yang benar kista ductus tuberosa. Oke, nah, ya seperti itu, oke. Nah sekarang kita masuk dalam ya tadi udah ya, kita udah. Oke, lari ya langsung ya kita lari. Saya tidak informasi ya, karena dalam ini dan sebagainya kan bukan wilayah saya ya, jalannya langsung ke neoplasma ya, plasma ya, dimana tadi kita tahu larin dan larin kan dari ya sama sebenarnya, ada yang kronik dia berubah menjadi metaplasia squamous, maka dia awalnya terbentuk papiloma, tapi kemudian terjadi transformasi minimaliskan maka menjadi suatu keganasan tipe squamous cell carcinoma. Usaha di situ ya. Saya belum di situ. Kita baru sampai lagi nih. Belum sampai di daerah perbatasan ini. Tapi cepat ya. Ini pada belakang itu kan cepat. Kita masuk sekarang di daerah tukalis. Sebentar gitu. Oke. Tukalis kita lihat di situ di gambarnya ada ya. Ya. Biasanya ya, biasanya dengan suatu biasanya informasi kronik yang karena overuse biasanya ya, penggunaan yang berlebihan. Misalnya pada penyanyi ya, yang paling banyak yang pada penyanyi ya, gitu. Dan ya dipakai dengan beraktivitas yang lebih daripada normal ya, gitu. Ini overwork ya, gitu. Ini overwork itu memang nggak baik ya, gitu. Usaha biologis ya nggak baik. Gitu ya, dia mengajarkan sesuatu itu bertahap, ada tahapannya. Ya, terus menerus ya seperti itu. Ya, satu memberikan suatu konsep yang jelas seperti ini. Maka ketika ada overuse, overwork tadi, maka kembali sama dengan patofisiologi yang di depan saya sampaikan tadi itu.
Pertamanya apa? Dia akan berubah menjadi sel yang paling tahan, yaitu sel squamous. Ketika terus-menerus dipakai, maka dia akan menumpuk menjadi hiperplasia sel squamous. Di sini kan harusnya begini ya, lurus gini kan, ini ya. Nah, kalau dia ada hiperplasia, maka dia akan muncul seperti ini ya. Satu dulu, ya, satu saja, ya. Nah, ini disebut dengan single node. Kemudian dia mundur. Tapi kita bisa bayangin nih, Indonesia bisa bayangin. Kalau tadi di ini kan ada hidung tersumbat, ya, ada trinore, gitu kan, bisa juga epistaksis, ya, segitu kan, ya. Nah, kalau di sini suaranya udah mulai, ya, udah mulai serak kan, begitu, ya, udah mulai berbeda, ya, begitu. Oke, single node. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus jadi overuse, maka lama-lama dia akan berubah, ya, dia hiperplastiknya tumbuh berlebihan, membentuk seperti jari, maka disebut dengan papilloma. Lah, papilloma biasanya kan berarti udah overuse sudah ya, grade-nya udah berat nih, sudah, ya, maka dia pasti di tempat lain juga ada. Nah, jadi hati-hati juga di sini papillomanya karena apa? Kalau papillomanya berutak, apa? Tapi papillomanya, kata gimana ya? Papilloma itu sudah, kok udah seperti ini, ya, biasanya PHP sudah. Kan orangnya ini sudah diganggu juga di daerah pernapasan. Napasnya sudah terganggu itu, gitu ya. Tidak cuma suaranya aja, napasnya juga terganggu. Ya, mau tidak mau ya, gitu. Kasihan, kalau sudah seperti ini, suara ya. Dan saya belum tahu tuh apakah sampai hari ini sudah ada yang namanya kalau di ortopedi, saya di ortopedi juga itu ada namanya budaprostesis. Jadi misalnya ada nggak tumor ya, tapi misalnya ini ada apa osteoartritis atau kodok yang sampai bikin tangan itu sampai membesar sampai rusak, itu kalau di ortopedi itu ya, di dokternya dokter Roman itu ya, saya sudah di sana, itu bisa digantikan dengan budaprostesis. Jadi ada kayak robot ya bentuknya gitu. Itu kan harganya mahal sekali, ya, 60 ratusan juta satu pasien, ya gitu. Nah, saya belum tahu ya, apakah ada rekombinan atau semacam prostesis untuk intraokalis. Mungkin di sini nanti insya Allah ya, bagi saya yang mau jadi spesialis RHP, ya, atau mau jadi apa? Ini yang jelas untuk membentuk rekombinan atau prostesis untuk intraokalis ya, di orang-orang yang terkena ini. Gitu. Kalau enggak itu, jadi ini kalau nggak diambil wajah kamu kayak tuan gue ini nggak bisa bersuara ya. Nah, jadi ya bisa hati-hati ya, benar-benar. Oke, di sini ya papilloma itu. Nah, kalau yang ngeri adalah kalau juga papillomanya karena HIV. Ini bisa langsung ya, karena HIV adalah berpusat organ asam, maka dia bisa berubah menjadi CA pada hiperplasia. Yang tahu sudah sehat, biasanya adalah dia akan menginfeksi ke sini dan sudah langsung ke metastasis ke bawahnya, ke laring. Ya, ini sudah harus diseksi total di sini. Nah, seperti itu. Nah, tangan ketat kalau seperti ini, 11.37. Dengan cepat yang nggak ada keberatan. Oke, di sini apa lagi? Pada di sini. Oh ya, sorry, ini nasal tadi ya, bisa juga di situ kalau ada namanya granuloma, ya. Jadi kalau ada inflamasi yang kronik itu kan ada yang bentuk granul, masih enggak? Nah, gitu. Nah, ketika ada granul, jadi di sini ya, di granul, ini juga bisa bentuk seperti mirip seperti polip, tapi sebenarnya dalamnya adalah
tidak ada hiperplasia, tetapi ada inflamasi kronik yang untuk granulum. Ya. Nah ini, ya masalahnya kalau dia di dalam usia terjebak di sini, maka dia potensial karena dia sendiri kita bernapas terus menerus ya, potensial untuk terkena infeksi piogenik, bakteri piogenik. Maka ini disebut dengan granuloma yang berarti kelima ya, granuloma piogenicum. Dan dia rapuh ini karena granulum harus dia ada bukan populasi itu malah dipatuk ya. Tapi kan granulum itu kan dia hanya tipis saja, makanya gampang rapuh. Ya, granuloma piogenicum. Nah ini kalau granuloma piogenicum dekat banget dengan PD-nya adalah dengan LMG, letalmiklan, LMG, letalmiklan granulum. Ini adalah keganasan. Keganasan yang untuk gambar seperti infeksi granuloma. Namanya Wegener, ya, Wegener granulomatosis. Itu tadi satu kurang empat gitu. Oke, sekarang sudah selesai satu implikasi kalis. Sekarang kita masuk di organ lain, yaitu tentang ini adalah kartu merah ya, sebelah sini ya, kartu merah. Kartu merah sedikit saja dan menyampaikan karena ada dua organ saja yang terkena, yaitu mulut sama ya, palatum. Di palatum sama ya, kita kembali di sini ya. Palatum dulu, ini telinga cuma satu kok, ternyata cuma otosclerosis. Ke sini ya, udah ini selesai ya, di sini ya, bukan vokalis sudah selesai, si alami sudah selesai. Sekarang ke kampus moral. Jadi ya, di kampus moral ada dua organ yang saya sebutkan, kita fokusnya pada daerah palatum dan di lidah ya, ilusi. Nah sekarang di palatum dulu. Palatumnya sama ya, kita makan minum lanjutkan ke depannya. Oke, kamu moral tadi saya sampaikan ya, palatum sama inklusi. Oke, palatum dulu. Ada banyak makanan minuman sama yang berarti kan kita nggak bisa menseleksi juga ya, kalau ya bisa sebenarnya sih seleksi makanan minuman ya. Tapi untuk ada kan, jadi kita nggak bisa full gitu kan. Maka bisa jadi kita akan ada suatu proses inflamasi di situ, ya gitu. Dimana inflamasinya berasal dari pertama adalah
di sekitar gigi. Jadi ada makanan masuk ke gigi, ya, sampai ke bawah dia kepala pun, dimana dapat berikan proses inflamasi pada daerah bawah gigi. Sini. Nah kan di bawah gigi, ya, jadi inflamasi kan tertutup dia. Kalau tertutup, gitu kan, maka lama-lama dia kayak entrapment terjebak. Ketika terjebak itu, maka dia membentuk suatu bentukan lubang yang dindingnya berlapis, dan dindingnya ada lapisan kudelnya. Itulah yang disebut dengan kista radikular. Ya, dimana kista radikular berarti epitelnya adalah epitel squamous dilapisi begini. Tapi kita bisa lihat kalau dia seperti ini pasti bentuk suatu massa, ya enggak? Ya, berarti kan dia besar kan, gitu. Ya, dan besar tidak apa tuh kita mulai mikir, ya, itu apa ya? Pertama ini ya, kista radikular. Ini mirip sama ada memang gigi yang dia tertinggal, akar gigi tertinggal, ya, namanya kista dendrigerus. Ini kita dendrigerus sama kista radikular. Terus apa lagi? Ada memang bukan dari gigi tetapi langsung dari mukosa. Ini kan ada mukosanya ya. Ya, ini ada mukosanya kan? Nah mukosa inilah yang kena tadi suatu gejala yang kronik, maka dia membentuk suatu massa, ya, warnanya kemerahan, ya, konsistensinya, ya, juga kistik, tapi kistik yang lunak juga. Biasanya pada anak-anak paling banyak. Yaitu mukokel, ya, mukokel. Ini kista, kita belajar di video mata kista, ini virus dan kista radikular. Tapi yang ada di sini, ya, adalah mukokel. Sebenarnya selain itu juga ada amniofibron, ya, gitu ya. Ada beberapa lagi plasmodium, ya, begitu. Tetapi untuk tahu dan tidaknya, ya harus ingat di ekstirpasi dan di pemeriksaan PA. Itulah kenapa dia dilakukan pemeriksaan PA, ya karena untuk menentukan ini adalah suatu kista. Kalau kista ini dari virus berasal dari regresi yang regresi, dan sudah cukup selesai, nggak perlu dilakukan. Tapi kalau dia dari kista radikular, berarti harus dilakukan gigi yang lain. Karena bisa jadi mungkin infeksi itu sudah menyebar pada gigi-gigi yang lain. Kalau mukokel kebanyakan pada anak-anak, ya, gitu. Karena proses kurangnya hygiene, ya, begitu. Mukokel, ini pada anak-anak, biasanya anak-anak SD gitu, ada benjolan di situ ya. Tapi kalau tumor gitu, ya, biasanya kalau gigi, jadi dia akan melakukan ekstirpasi. Ya kalau itu benar kista mukokel, maka selesai sudah. Lalu diminta untuk ya betul-betul bersiap begitu. Tapi kalau sudah itu amniofibron, nah itu adalah suatu jenis neoplasma, ya, tumor yang jinak, ya, dapat pada mukosa aparatus. Oke. Ini tentang masalah di sini ya, ini ada informasi, ada proses inflamasi juga kan, gitu. Satu lagi, istilah plasma. Ini bisa nggak sih ada neoplasma berasal dari gigi ini? Bisa, namanya ameloblastoma. Satu-satunya keganasan yang berasal dari akar gigi, yaitu disebut dengan ameloblastoma. Gambar seperti apa? Buat tugas kemudian kayak saya. Ya, ameloblastoma. Gambar itu seperti satu histopatologi yang ameloblastoma ada gitu kan, ya gitu. Oke, apalagi sudah selesai. Selesai ya, kayaknya ya. Terus lanjut aja. Oke, dan ya dari Pak Moris sudah terakhir sekarang di telinga. Alhamdulillah, telinga cuma satu proses regenerasi. Ada tulang, ya kan? Kita bisa mendengar kan tulang itu kan selalu ini ya, digerakkan, biasakan dengan suara yang kita dengar ya, gitu kan? Berarti kan sebenarnya juga antara tiga tulang kecil, apa sinus ya, gitu kan?
Jadi selalu saling bergoyang ya, begitu kan? Goyang itu kan ada jaringan penggantungnya toh. Jaringan penggantung kan nggak mungkin sekelas tulang ya, dia soma ya, begitu ya. Nah soma ini kan ada daya elastisitasnya. Gimana nanti saat aging, elastisitas ini akan semakin mengalami degenerasi, maka dia akan makin kaku. Kayak makin kaku, maka ini kan nggak bisa goyang lagi. Ya, bukan nggak bisa goyang, goyangannya kan makin sedikit ya. Maka lama-lama dia akan fibrosis. Fibrosis makin mengerat, maka dia bisa nih, justru gesek langsung antar tulang. Nah, pergesekan tulang inilah yang menyebabkan disebut dengan osteosklerosis. Maka gambaran mikroskopis pada osteosis itu, udah begini ya gimana dia bisa berani, nggak bisa lagi dia benar ya. Begitu dia betul. Konduksi atau tulisannya orang? Konduksi. Tapi berbagi nggak? Nggak tahu saya. Ya, ini juga nggak paham. Coba tanya sama Kinati. Kalau belum tadi cuma kedua bagi kalian ya. Mungkin akan ada calon di sini. Terus tahunnya, kalau sudah nyampe, sudah nyampe. Saya masih sibuk sepertinya ya. Oke, ada ya kecil saja untuk bikin suatu dengan tulang status manusia gitu ya, dia bisa ya. Tapi kalau saya bilang akan seluruh hadisnya sepertinya kita ada obatnya, kecuali satu izin, lalu ketuaan. Mungkin saja saja gitu ya tadi itu belum bisa berubah di sana sekarang ya. Jadi, maka mikroskopis dan mikroskopisnya adalah tentu saja ada benang-benang terapi yang untuk hiperplastik. Ya. Jadi ada topping jaringan, kemudian topping jaringan, dan kita squamous kontak yang berlapis disertai dengan intervensinya dan dengan terapinya hiperplastik. Selesai. Bisa ditambah dengan hiperkeratosis. Intinya ada benang terapi yang hiperplastik, ada hiperkeratosis, sudah. Kalau hujan keluar, saya berhentikan jawabannya ya. Selesai sampai di sini, lebih dari penting, insyaallah tidak ya. Pas yang 11.50 yang Pak tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ditanyakan kesempatan kertas, silakan kertas sudah berdiskusi. Berdiskusi dengan teman, tapi semua tablet laptop ditutup. Oke, ada kesempatannya, katanya akan kita selesai. Ya, kalau usah pindah, kenapa sih? Kalau usah pindah, kenapa sih? Di sini aja. Kertas yuk, masuk kasih nama di penandaman hari ini. Bisa nggak ya bekerja tanpa bekerja hanya dengan kaki tangan boleh, tapi tidak dengan suara. Apalagi kalian mau istirahat. Nama ini lanjut langsung ya. Yang pertama adalah diferensial diagnosis apa yang Anda dapatkan dari masa pada daerah mulut, dinding mulut dari seorang anak umur 10 tahun. 10 detik. Diferensial diagnosis apa yang Anda butuhkan ketika menemukan masa di dinding mulut seorang anak umur 10 tahun. Diskusi boleh dibuka, catatan tidak boleh. Halo, yuk, yang di belakang, halo. Diskusi boleh, tapi tidak membuka. Karena langsung bangun. 10 detik ya. 6 5 4 3 2 1.
Pertanyaan kedua, gambaran mikroskopis dari papiloma. 10 detik. Gambaran mikroskopis dari papiloma nasal. Diskusi apa-apa dibuka, kata nggak boleh. Aktif nggak boleh ya. Oke, nanti ya, begini. Terus bulan berikutnya ketemu kamu tak akan apa-apa loh. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan. Biasanya berpilihan ya. Pertanyaan dulu. Bisa Nanti juga pujian, banget yang setidaknya pertama adalah gambaran mikroskopis dari gambaran Pilobanco yang kedua gambaran menulis perbedaan dari kisah Bantia dan kisah Tuberculosis. Oke. Pertanyaan ketiga terakhir. Sebutkan satu fisiologi dari terjadinya KNF atau fisiologi terjadinya KNF, karsinoma nasofaring jenis squamous karsinoma. Nah, ya, betul. Jadi diskusi 15 detik. Saya ingin menyampaikan nanti kalau belajar tentang leukoplakia, tadi yang mulut belum ya, lidah kita mengaturnya. Lidah itu ada bedakan antara jamur, bedakan antara ulkus, bedakan antara leukoplakia dan kemudian menjadi CA lidah. Nanti ada kok di sini ada, kita sendiri ya. Oke, yang di sini dikumpulkan di mas lalihan, ya, di sini dikumpulkan di lalihan, kemudian di sini dikumpulkan ke Zakia, di sini dikumpulkan ke Zakia, langsung yang di sini dikumpulkan ke Bukan Azizan, jadi itu bukan Azizan semua. Yuk. Dalam hitungan 10 selesai, bisa nggak selesai? Oke, 10, 9, 8, 7, 6. Boleh nggak pekerjaannya dengan tangan dan kaki, tapi tidak dengan suara? 4, 3, 2, 1. Kita bersama-sama. Kita sudah menyampaikan kalau ada PR ya tentang mana mau meninggalkan. Ya biasa ditinggal udah biasa mau apa sebenarnya meninggalkan. Jadi mendapat ada orang masih pakai nasi but, attitude, ada yang bad attitude, tapi menurut saya sekarang belajar bahwa yang tidak punya attitude, no attitude, total. Tolong jangan sampai setan dari dalam tidak punya attitude sama sekali. Oke? Yuk kita duduk bersama-sama mulai dengan angka dan dapat majlis. Alhamdulillah sudah tolong dijadikan masyarakat yang tidak asal mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tugasnya. Yuk. Silakan berubah ngomong.
warahmatullahi